Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Ibu, di klinik kami. Ibu memilih duduk atau berbaring? Duduk. Nah, perkenalkan, Ibu, nama saya Bidan Mbak Sri Gading. Sebelum saya melakukan konseling kepada Ibu, alangkah baiknya saya menjaga privasi dengan menutup sampiran. Nah, di sini, Ibu, saya sudah menyiapkan alat berupa lembar informan konsen serta pulpen. Silakan, Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling pada Ibu mengenai pendidikan kesehatan tentang deteksi dini psikologi postpartum blues, depresi postpartum, serta psikosis postpartum pada masa nifas dan menyusui. Nah, nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana, apakah Ibu sudah bersedia untuk saya memberikan konseling? Nah, baik Ibu, jika Ibu sudah bersedia untuk saya memberikan konseling, silakan lembar informan konsensnya untuk ditandatangani. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa saja gejala dari postpartum blues, depresi postpartum, serta psikosis postpartum, Ibu? Belum. Nah, kalau belum, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai postpartum blues. Postpartum blues merupakan sindrom gangguan mental yang paling sering terjadi dan dalam beberapa waktu. Biasanya gangguan ini terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima pasca melahirkan. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti mudah tersinggung dan marah? Pernah. Kemudian, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti merasa sedih dan menangis berulang kali tanpa sebab? Pernah. Kemudian, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti merasa khawatir, cemas, dan gelisah, Ibu? Pernah. Nah, baik. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada Ibu, sepertinya Ibu mengalami sindrom postpartum blues. Nah, cara mengatasi postpartum blues, yang pertama menceritakan proses persalinan, yang kedua mengungkapkan perasaan yang dirisaukan kepada suami atau keluarga, kemudian yang ketiga meminta bantuan keluarga untuk merawat bayi Ibu, selanjutnya meminta bantuan keluarga Ibu untuk menemani beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai depresi postpartum. Depresi postpartum merupakan stres pasca melahirkan yang lebih berat dari postpartum blues. Nah, gangguan ini biasanya terjadi 3 bulan pertama pasca melahirkan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai depresi postpartum. Apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun lelah? Pernah. Nah, apakah Ibu pernah mengalami gejala seperti tidak nafsu makan? Pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mudah putus asa? Apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti serangan panik, lalu tidak bisa membuat keputusan, Ibu? Untuk gejala postpartum berikutnya, apakah Ibu pernah mengalami seperti merasa gagal menjadi seorang ibu? Kemudian, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti merasa kesepian dan sendirian? Nah, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak mau melakukan hubungan seksual? Tidak. Bagaimana dengan gejala depresi postpartum? Apakah Ibu pernah mengalami seperti merasa lelah dan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari, Ibu? Ya. Apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti memiliki rasa bersalah yang berlebih? Ya. Nah, kemudian, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti tidak merasa senang dengan bayi Ibu dan tidak memiliki bonding attachment, Ibu? Tidak. Nah, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, sebagian Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum. Nah, untuk mengatasinya yaitu yang pertama, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, tidak mengonsumsi alkohol, kemudian mengatasi sulit tidur dengan mandi air hangat sebelum tidur, kemudian pijat, lalu pada malam hari bayi ibu memerlukan ASI perah untuk membantu ibu untuk membantu ibu istirahat. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang membuat ibu bahagia seperti menjalankan ibadah, jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama suami atau teman dan keluarga. Nah, untuk yang ketiga,
saya akan menjelaskan mengenai psikosis postpartum. Nah, psikosis postpartum merupakan gangguan psikologi yang lebih berat atau yang lebih parah dari depresi postpartum. Hal ini jarang terjadi pada ibu postpartum. Ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti pernah melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada serta bertindak aneh. Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung sehingga muncul pemikiran untuk melukai diri Ibu serta bayi Ibu? Tidak. Nah, memang psikosis ini jarang terjadi pada masa postpartum, tapi alangkah baiknya Ibu mengetahui cara untuk mengatasinya. Nah, dengan cara yaitu dengan segera memeriksakan diri Ibu ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, memang psikosis ini jarang terjadi pada masa postpartum, tapi alangkah baiknya Ibu mengetahui cara untuk mengatasinya. Nah, dengan cara yaitu dengan segera memeriksakan diri Ibu ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, bagaimana Ibu tentang konseling pada hari ini mengenai depresi postpartum blues dan psikosis? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, Ibu? Nah, alhamdulillah Ibu, konseling pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kunjungannya. Kalau Ibu ada perlu atau ada yang masih Ibu bingungkan, segera hubungi kami, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.